Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Rayani dari Manajemen Pendidikan Islam STAI Darul Ihsan. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menerangkan tentang ijaz Al-Quran. Di antaranya konsep dasar ijaz Al-Quran, balaghah keindahan bahasa dalam Al-Quran, bukti ijaz Al-Quran dari segi keindahan bahasa, peran balaghah dalam menyikapi kemukjizatan, dan kemudian yang terakhir yaitu penutup dan saran. Dimulai dari konsep dasar ijaz Al-Quran. Ijaz secara etimologi berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu secara terminologi. Ijaz Al-Quran adalah penetapan kelemahan manusia, baik secara kolektif maupun individu, untuk menandingi Al-Quran, baik secara keseluruhan maupun sebagian surah, yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Aspek ijaz ini mencakup beberapa dimensi, yaitu 1. Ijaz bayani atau kebahasaan, kemukjizatan dari segi keindahan, susunan kata, pilihan diksi, dan gaya bahasa atau balaghah. 2. Ijaz ilmi, keilmuan, kemukjizatan dari segi isyarat ilmiah yang baru terbukti kebenarannya di zaman modern. Kemudian yang 3. Ijaz tasyri'i atau hukum, kemukjizatan dari segi kesempurnaan dan keselarasan hukum yang ditetapkan dalam konteks makalah ini. Fokus utama adalah ijaz bayani. Kemudian yang kedua, balaghah atau keindahan bahasa dalam Al-Quran. Balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang kesesuaian ucapan atau kalam dengan situasi dan kondisi atau muqtadaha al-hal. Sekaligus kefasihan atau fasohah, Al-Quran mencapai derajat balaghah tertinggi karena setiap kata, frasa, dan susunan kalimatnya dipilih dengan sangat tepat untuk menyampaikan makna yang dimaksud. Ilmu balaghah dibagi menjadi 3 cabang utama. 1. Ilmu ma'ani, mempelajari kesesuaian makna yang disajikan oleh susunan kalimat, termasuk penggunaan uslub atau gaya bahasa yang berbeda untuk tujuan berbeda. Kemudian yang kedua, ilmu bayan, mempelajari indahnya ungkapan dengan menggunakan perumpamaan, tasbih, metafora atau isti'arah, dan sindiran atau kinayah. Kemudian yang ketiga, ilmu badi, mempelajari keindahan bahasa, segi seni atau estetika seperti irama, keselarasan bunyi, dan penggunaan kata-kata yang kontras atau tibak. Al-Quran menggunakan seluruh aspek balaghah ini secara terpadu, menjadikan tidak hanya informatif tetapi juga sangat persuasif dan memukau. Kemudian bukti ijaz Al-Quran dari segi keindahan bahasa. Kemukjizatan kebahasaan Al-Quran terletak pada beberapa aspek, di antaranya 1. Kesempurnaan diksi atau pilihan kata. Al-Quran selalu menggunakan diksi yang paling tepat dan padat makna. Untuk setiap konteks, tidak ada sinonim yang murni dalam Al-Quran. Setiap kata memiliki nuansa makna yang berbeda. Contohnya penggunaan kata al-fu'ad, hati yang telah dipengaruhi emosi, al-qalb, hati sebagai pusat pemikiran, dan ash-shahadar, dada sebagai wadah. Yang kedua, kekuatan struktur kalimat atau nazm. Susunan kata atau nazm dalam Al-Quran menciptakan irama dan ritme yang khas yang tidak ditemukan dalam prosa Arab biasa maupun puisi. Perubahan sigot atau bentuk kata dari aktif ke pasif atau sebaliknya selalu memiliki tujuan makna yang mendalam, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sering menggunakan uslub atau gaya yang bervariasi secara dramatis seperti irtifat atau pengalihan subjek, perubahan mendadak dari orang ketiga ke orang kedua, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan menegaskan hubungan personal antara hamba dan Tuhan. Kemudian tasbih atau perumpamaan,
yang jelas, misalnya perumpamaan orang munafik seperti api yang menyala lalu dipadamkan, yang secara efektif menggambarkan kondisi jiwa yang labil. Kemudian yang kelima, peran balaghah dalam menyikap kemukjizatan. Ilmu balaghah berfungsi sebagai kunci metodologis untuk menyikap rahasia ijaz bayani. Tanpa pemahaman balaghah, pembaca hanya akan mendapatkan makna literal atau zahir dan kehilangan makna esoteris secara keindahan estetika Al-Quran. Melalui balaghah kita dapat membedakan makna, memahami mengapa Allah memilih kata tertentu, bukan kata sinonim lainnya, sehingga makna yang dimaksud menjadi spesifik. Kemudian menghargai keindahan, menyadari bahwa setiap ayat meskipun membahas hal yang kering atau seperti hukum waris, tetap memiliki keindahan susunan yang membedakannya dari teks hukum biasa. Kemudian dapat memahami maksud ayat, mengetahui tujuan dibalik penggunaan uslub tertentu atau seperti qasr atau pembatasan makna untuk memberikan penekanan yang kuat. Pemahaman yang mendalam terhadap balaghah menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah karya sastra manusia, melainkan kalamullah atau firman Allah yang keagungannya tidak dapat ditiru. Kesimpulan, Al-Quran adalah mukjizat abadi yang aspek kemukjizatannya atau ijaz paling menonjol terletak pada keindahan dan keagungan bahasanya atau ijaz bayani. Kemukjizatan ini terwujud melalui kesempurnaan diksi, kekuatan struktur kalimat atau nadam, dan puncak penggunaan ilmu balaghah atau ilmu ma'ani, bayan, dan badi. Balaghah berperan krusial sebagai alat analis untuk menyingkap betapa susunan Al-Quran mustahil ditiru oleh manusia, sehingga ia benar-benar merupakan pedoman hidup dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada bandingnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.